Halo Sobat setia pendengar Daily Fresh Juice. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Perkenalkan, saya Juliarto dari Paroki Santo Marinus Yohanes Surabaya, OMK member grup DFC Fellowship 14. Hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, kita akan mendengarkan renungan edisi spesial OMK yang dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, admin grup DFC Fellowship 14. Yuk kita dengarkan renungannya. Halo para pendengar setia Fresh Juice yang dikasih Tuhan. Gimana nih rencana malam minggunya? Udah ada yang nemenin atau masih mencari? Nah, hari ini kita akan mendengar kisah tentang hati yang selalu mencari. Inspirasinya dari bacaan Injil hari ini, Yohanes 7 ayat 40 sampai 53. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia pada dasarnya butuh penerimaan dari sesamanya. Ketika kita tergabung dalam suatu komunitas, kita akan cenderung mengadopsi perilaku anggota komunitas itu supaya bisa diterima. Contohnya, kalau di tempat kerja kita ada aturan berpakaian, kita akan mengikutinya. Ketika join di satu WhatsApp group, kita akan berusaha nimbrung dengan obrolannya. Kalau lingkungan sekitar kita update dengan teknologi, kita akan terpacu untuk tidak ngetek. Hal yang sama dialami juga oleh Nikodemus. Di ayat ke-50, Yohanes menulis identitas Nikodemus sebagai seorang dari mereka. Mereka di sini merujuk pada kaum Farisi. Orang Farisi adalah golongan pengajar bangsa Yahudi yang dihormati di masyarakat
karena pengetahuan dan penerapannya akan hukum Taurat. Secara umum, orang Farisi ini tidak suka akan Tuhan Yesus, yang dianggap melanggar hukum Taurat. Orang Farisi berusaha menerapkan hukum Taurat dengan sangat ketat. Bahkan mereka membagi lagi hukum-hukum tersebut menjadi aturan-aturan yang lebih rinci. Akibatnya, hukum Taurat justru kehilangan esensi utamanya, yakni cinta kasih pada Allah dan manusia. Jauh dalam hatinya, sepertinya Nikodemus menyadari hal tersebut. Hatinya yang selalu mencari kebenaran mengantarkan ia pergi mencari Yesus di malam hari, seperti dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21. Karena kaumnya mayoritas tidak menyukai Yesus, Nikodemus tak berani mengambil langkah yang ekstrim, berdiskusi dengan Yesus di siang hari di tempat yang terbuka dan dapat dilihat banyak orang. Namun di Injil hari ini, Nikodemus mulai berani menunjukkan posisinya. Ia membela Yesus yang dihujat oleh komunitasnya. Langkah Nikodemus ini bisa membuatnya dijauhi, diasingkan, bahkan tidak diakui lagi sebagai pemuka agama. Suatu langkah yang bisa membuatnya kehilangan identitas, dilakukannya karena mendengarkan desakan hati nurani. Nikodemus disebut sekali lagi di Injil Yohanes pada peristiwa kematian Yesus sebagai orang yang membantu menguburkan jenazah Yesus. Berawal dari hati yang selalu mencari kebenaran, bermuara pada perkataan dan perbuatan yang mendukung kebenaran. Kebenaran yang membuatnya mendapat identitas baru. Dari pemuka agama Yahudi yang dipuja-puja, menjadi pengikut Yesus yang penuh kontroversi. Itulah kesan saya tentang sosok Nikodemus yang menjadi bahan refleksi saya hari ini. Perjalanan Nikodemus mengingatkan pada perjalanan hidup saya sendiri. Waktu kecil, saya punya kebiasaan membaca cerita kitab suci. Hal ini menumbuhkan cinta saya terhadap kitab suci. Kisah-kisah dalam kitab suci cukup lekat dalam ingatan saya. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah tuntas membaca seisi kitab suci. Tapi ternyata membaca kitab suci itu berbeda dengan menerima, apalagi melakukannya. Pada sebuah sesi pengakuan dosa, saya mendapat sebuah kata mutiara dari Romo, yang bunyinya seperti ini. Perjalanan paling panjang dalam hidup seorang manusia adalah perjalanan dari hati ke kepala. Jaraknya hanya 1 jengkal, tapi waktu tempuhnya bisa seumur hidup. Bagaimana menyelaraskan apa yang telah kita tahu dengan apa yang belum mau kita lakukan. Bukan suatu kebetulan, kata-kata yang kurang lebih sama saya dapatkan saat mengikuti rekoleksi online tahun lalu. Padahal, rekoleksi itu dibawakan oleh pewarta yang berbeda. Saya merasa Tuhan sedang mengingatkan saya untuk tidak cuma punya pengetahuan tentang Dia. Tahu banyak hal tentang Tuhan, tentu baik, tapi penting untuk punya hubungan dekat dengannya. Hubungan yang membuat karakter dirinya melekat pada kita, sehingga orang sekitar bisa melihat bagaimana kita memancarkan terangnya. Itulah identitas kita sebagai murid Kristus yang sesungguhnya. Kata identitas berasal dari bahasa Latin essentitas, artinya menjadi, dan identidem, yang artinya pengulangan. Ketika kita terus mengulangi suatu hal itu akan menjadi bagian identitas kita. Nikodemus terus mencari kebenaran, sehingga kebenaran itu pun menjadi bagian dari dirinya. Saya ingin mengapresiasi para pendengar yang setia mendengarkan Flash Juice rutin setiap hari. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, pelan tapi pasti, akan mengubah pribadi kita.
menguatkan identitas kita sebagai murid Kristus. Mari kita belajar dari Nikodemus untuk memiliki sebentuk hati yang tak pernah berhenti mencari dan menimba kebenaran dari sumber yang sejati. Amin. Sobat Fresh Juice, baru saja kita mendengarkan Fresh Juice Sabtu 20 Maret 2021. Terima kasih kepada Ria Angelia Wibisono untuk renungannya. Nah, bagi teman-teman OMK yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp TFJ, bisa langsung mengirim pesan ke akun Instagram @salamfreshjuice. Apa yang kurang minggu ini? Semoga besok lebih baik lagi. Jangan biarkan kebosanan menyelimuti hati. Sampai jumpa di renungan OMK edisi nanti. Salam Fresh Juice.